Nanti kalau udah daftar biasanya langsung ada tulisan berhasil dan langsung memilih sekolahnya ya. Nah, karena kemarin saya udah daftar, jadi sekarang nggak daftar lagi. Nanti tinggal login. Nah, nanti tinggal masuk ke apa? Ke akunnya, nanti tinggal pilih PKBM Manunggal, nanti udah keluar ya. Udah keluar nama sekolahnya di situ, tinggal dipilih. Nah, nanti tampilan awalnya mungkin yang baru masuk ya. Saya mencoba menggunakan yang akun saya dulu sebagai tutor. Oke. Nah, ini barusan ada tulisan berhasil masuk gitu ya. Nah, nanti ada seperti ini pilihan. Nah, ini nanti Bapak Ibu tutor bisa mungkin sebelum pembelajaran bisa mengatur-ngatur dulu pengaturannya ya, foto ataupun dan lain-lain gitu di pengaturan kayak alamat dan lain-lain ini. Jenis kelamin, provinsi, emailnya bisa diatur. Selanjutnya instansi sekolahnya dan lain-lain itu bisa diatur ya. Nah, nanti setelah ini kan udah ada tampilan ya, kita kalau di sini tuh sebagai guru gitu. Nah, untuk nanti Bapak Ibu bisa mengajar, itu nanti Bapak Ibu bisa di sini ada tulisan gabung kelas ya. Nah, nanti kami dari sekolah bakal ngirimin kode-kode kelasnya ya. Nah, jadi nanti bisa gabung kelas. Nah, ini nanti bisa masukkan kode kelas yang udah nanti dikasih ke masing-masing Bapak Ibu tutor. Nah, biar nggak terlalu pusing karena kebanyakan kelas gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke kelas yang diampu aja. Jadi misal nih Pak Leman ngajarnya di kelas 7, 8, 9 sama 10, 11, 12 aja di paket A-nya enggak. Nah, nanti tinggal gabung ke kelas itu aja. Nggak usah gabung apa di paket A-nya. Jadi biar nggak terlalu banyak juga ya. Nah, misal di sini nanti kan ada pilihan apa udah otomatis ya. Misal kodenya nih, misal kode yang saya berikan itu paket CIPA kelas 10. Nah, nanti dipisah-pisah per pelajaran apa per kelas ya, bukan per pelajaran. Per kelas dan per jurusan. Misal ada paket CIPA kelas 10 nanti kodenya saya berikan. Nah, nanti otomatis udah masuk nih. Nah, ini daftar kelas di sini adalah kelas-kelas yang kita ampu. Kelas apa aja gitu. Nah, di sini yang kelas yang saya ampu di sini ada paket CIPA kelas 10, kelas 11, kelas 12, ada paket B kelas 7, 8, 9, ada paket A kelas lengkap ya intinya. Nah, nanti mungkin tinggal pilih yang sesuai kelasnya Bapak Ibu aja. Nah, kita contohkan ini udah masuk ya, udah masuk di kelas 10, 11, 12. Nah, nanti kalau udah masuk tinggal misal klik. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bakal kalau udah join ya, ini biasanya hanya sebagai tutor pendamping ya. Kalau statusnya gitu, statusnya. Kalau belum dirubah, itu kalau gabung ke kelas orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu buat kelas sendiri, nanti mungkin langsung otomatis menjadi pengampu ya, pengampu yang bisa memberikan pelajaran, bisa mengedit dan lain-lain gitu. Tapi kalau pendamping statusnya hanya bisa melihat ya, kayak belum istilahnya kuasanya belum penuh. Nah, nanti biar kontrolnya bisa dipegang oleh sekolah, jadi Bapak Ibu nggak usah buat kelas ya, nggak usah buat kelas masing-masing. Kelasnya udah dibuatin, udah ada kodenya. Nanti Bapak Ibu tinggal join aja. Nah, nanti baru bakal di sini bakal dirubah statusnya menjadi pengampu gitu. Misal di pelajaran fisika nih, udah ada statusnya di sini. Saya sebagai pengampu. Nanti yang mengatur Bapak Ibu sebagai pengampu ataupun pendamping ini dari kita ya, dari sekolah yang akan mengaturnya. Jadi kalau Bapak Ibu udah masuk nih, udah masuk ke setara daringnya, udah masuk ke kelas, nanti bakal kita atur sebagai pengampu mata pelajaran. Nah, jadi nanti ada 3 jenis apa tuh 4 jenis orang ya sebenarnya dalam setara daring ini. Yang pertama kan administrator, jadi yang mengatur keseluruhan. Nanti ada tutor pengampu, itu yang bisa memberikan pelajaran, bisa dan lain-lain gitu. Tapi hanya di kelas itu gitu, di kelas yang dia masuk. Lalu ada tutor pendamping, nah nanti mungkin ini hanya mengecek ataupun melihat aja ya. Dan nanti yang terakhir ada siswa. Nah, jadi ada 4 jenis istilahnya peran masing-masing gitu ya di sini. Nah, nanti
silahkan Bapak Ibu masuk ke kelasnya yang kodenya nanti sudah saya berikan. Nah, misal di sini saya sudah masuk di kelas fisika. Di sini kan saya sebagai tutor pengampu. Nah, di sini modulnya masih kosong kan? Nah, ini kita bisa menambahkan modul yang akan kita berikan ke siswa. Nah, misal di sini ada klik tambah modul. Nah, di sini nama modulnya apa? Terus nanti prasyaratnya untuk mengikuti modul ini apa? Nah, ini nanti silahkan bisa diisi. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ini untuk petunjuk belajar dan lain-lain ya. Kalau ini nanti udah kewenangan tutor pengampu yang bisa mengatur ini masing-masing ya. Mulai dari petunjuk belajar, lalu pelajarannya, modul-modulnya, sampai perkembangan nanti nilai-nilainya seperti apa, nanti Bapak Ibu yang mengatur gitu. Ya nanti yang mungkin yang administrator kelas itu juga bisa memantau terus ya perkembangan di kelas itu bagaimana. Nah, mungkin yang masih banyak menjadi bingung ya, yang bikin bingung untuk kita biasanya di sini nih, di mengatur mata pelajaran. Ini saya keluar akun yang ini dulu, nanti saya masuk ini kan akun yang tutor ya. Saya nanti masuk di akun yang administrator kelas. Ini saya keluar terlebih dahulu. Oke, jadi kalau caranya itu sebenarnya untuk penggunaannya sama sih seperti Google Classroom ya. Hanya saja pada setara daring ini, ya jadi pada setara daring ini mungkin sebenarnya lebih sama aja sih dari segi ininya ya, kayak menguploadnya lalu dan lain-lain gimana itu sama sih. Cuman kalau setara daring menurut saya sih lebih lebih enak dan lebih kekinian mungkin ya untuk pembelajaran daring. Oke, saya masuk ke yang akun administrator dulu. Nah, jadi kalau di akun administrator ini kelasnya udah lengkap nih. Ada kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, 8, 9. Ya dari pokoknya lengkap, ini udah lengkap. Nah, misal kita cek kelas 10 IPS ya, paket C. Nah, di sini kan udah ada 20 siswa atau 20 anggota ya. Ini anggota ini termasuk siswa sama tutor. Nah, di sini udah ada adminnya, admin PKWM-nya udah ada. Nah, ini misal tutor, Pak Sulaiman ini kan udah ada nih di sini. Nah, nanti ini kan udah menjadi pengampu ya, pengampu mata pelajaran. Jadi bisa mengatur, bisa memberikan dan lain-lain. Nah, di sini juga udah ada siswanya. Udah ada warga belajar ya. Nah, oke. Seperti ini untuk penampakan di apa? Kelasnya gitu. Nah, ini di sini ada daftar mata pelajaran di sebelah sini ya. Nah, di daftar mata pelajaran ini udah dibuatkan juga PKN, sosiologi, geografi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke tutor yang apa? Yang Bapak Ibu ampu gitu. Jadi misal di sini ada mata pelajaran fisika, bahasa Indonesia, TIK ya. Nah, misal di sini yang Pak Leman yang TIK. Nah, jadi nanti khusus ini digunakan oleh Pak Leman aja gitu. Jadi Bapak Ibu tutor yang lain nggak usah masuk ke mapel yang ini, walaupun ada di kelas yang sama gitu. Nah, nanti bisa tambah modul. Nah, kalau karena TIK ini nggak ada modul yang dari ininya ya, apa? Yang dari modul paket C-nya, modul kesetaraannya, nah, mungkin nanti bisa menggunakan modul pribadi gitu ataupun modul sendiri. Nah, misal yang ada modul dari apa? Dari Kemdikbudnya ya. Misal mata pelajaran fisika di sini. Nah, misal di sini pengaturan. Nah, tutor pengampunya siapa? Nah, nanti ini bisa dipilih ya. Nah, di sini ini yang milih kan administrator kelas. Nah, kalau misal di sini yang dipilih saya, Deki Nurmawan, misal di sini yang dipilih sebagai tutor pengampu, walaupun berada dalam satu kelas, nanti mungkin Bapak Ibu cuman bisa memantau, cuman lihat aja ya, yang nggak jadi tutor pengampu, hanya sebagai tutor pendamping gitu. Nah, nanti udah jadi tutor pengampu, di sini bisa
tambahkan modul. Nah, di sini udah ada contoh salah satu modul ya. Nah, modulnya itu modul satu, judulnya kan Safari ke Pulau Fisika gitu. Nah, ini bisa diambil dari e-modul kesetaraan. E-modul kesetaraan yang linknya kan mungkin Bapak Ibu udah familiar ya. Nah, yang ini. Oke, nah ini nanti ada pilihan, silakan nanti bisa dipilih yang modul yang akan digunakan untuk pembelajaran. Nah, ini nanti bisa tambah modul, nama modulnya apa, silakan nanti diisi misal modul satu fisika ataupun modul satu apalah judul sesuai modulnya gitu ya. Prasyaratnya misal tidak ada lah. Nah, di sini bobot materinya berapa persen nanti kita dibuat aja. Pokoknya ini jumlahnya nanti harus 100. Ya, misal bobot materi eh, kita buat aja 50 ya. Di sini kita buat 50. Nah, di penugasan kita buat 30, di penilaian kita buat 20 misal. Nanti jumlahnya 100. Nah, ini harus 100 jumlahnya ya. Harus 100. Ini bisa diatur berapa persen persentasenya. Materi, penugasan, penilaian itu silahkan nanti diatur masing-masing. Cuman biasanya yang digunakan ini 50, 30, 20. Atau mungkin Bapak Ibu punya apa aturan tersendiri untuk mata pelajarannya, silahkan nanti mungkin bisa diatur. Nah, ini kita klik simpan. Ini kan udah ada sukses ya. Oke. Nah, ini ada modul satu fisika. Kita klik ya. Nah, ini kan materi masih kosong. Nah, ini bisa kita tambah materi. Oke, tambah materinya kalau kita bisa mau menggunakan e-modul yang dari Kemdikbud, misal mata pelajaran fisika, ini langsung ke e-modul aja. Nah, di sini ada e-modul, bisa langsung dipilih mata pelajarannya. Tapi kalau mata pelajaran TIK kayak Pak Leman nggak ada, itu bisa upload modul sendiri ya. Bisa upload modul sendiri. Nah, misal di sini fisika. Oke, ini udah muncul fisika. Nah, giliran modul keberapa nih? Misal karena ini pembelajaran semester genap ya. Misal modul ke untuk kelas 10. Berarti modul keempat ya. Nah, misal ini semester genap. Nah, kita pilih yang unduh ya. Nah, ini kan nggak langsung unduh. Jadi ada tampilan di sini dulu. Nah, ini sampai muncul dulu. Kalau Bapak Ibu mau uploadnya berupa file, itu bisa aja di-download langsung, nanti upload lagi berupa file. Tapi ini menurut saya lebih lebih ribet ya. Lebih baik kita di sini nggak usah unduh modulnya, tetapi kita bisa untuk ini ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, bentar saya agak lupa ini yang search ininya kode. Oke, kayaknya di yang baca deh. Sebentar, sebentar. Oke, sebentar.
Oke, sebentar ya. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa kemarin agak lupa ya saya. Nah, ini kita pilih tool ya nantinya, source code gitu. Kalau nggak salah linknya ini yang coba kita klik link yang ininya ya. Jadi nggak. Sebentar. Kemarin kalau nggak salah linknya di mana gitu. Buat masukin ke sini gitu. Source code. Bukan ini kayaknya. Oke. Oke, nanti mungkin kalau saya ingat saya sampaikan menyusul ya. Intinya nanti bakal muncul tampilan modul langsung gitu. Tapi kalau misal kita agak kesusahan pakai cara yang tadi, kita bisa langsung upload modulnya ya di insert misal. Nah, di sini kita bisa insert media apa apa aja gitu ya. Bisa gambar, bisa berupa PDF dan lain-lain. Nah, nanti bisa di insert di sini atau insert file. Oke. Nah, ini kalau udah ketambah ya modulnya nanti tinggal klik tambah. Ini nanti bakal muncul gitu untuk materi modulnya. Nah, tinggal nanti ini di materinya ini kami serahkan ya ke Bapak Ibu yang akan disampaikan apa. Nah, terkhusus untuk materi yang modulnya itu ada di apa? Yang modulnya ada di modul pendidikan kesetaraan Kemdikbud itu silakan untuk ambil dari situ ya. Kecuali mata pelajaran yang memang saya katakan tadi tidak ada modulnya di situ gitu, bisa mengambil sendiri. Nah, biar kita seragam gitu. Biasanya untuk kelas 10 di modul itu di semester ganjil, semester 1 kelas 10 itu biasanya modul 1 sampai 3 ya. Jadi modul 1 sampai 3. Terus untuk semester genap ini misal sekarang nih yang kelas 10 semester genap itu biasanya modul 4 sama 5. Ada juga yang modul 4 sampai 6. Itu tergantung, silahkan nanti bisa dicek. Nah, karena di sininya biasanya ada keterangan ya. Ada keterangan untuk kelas berapa gitu. Nah, kemarin itu kita agak sedikit miss ya, salah gitu. Salahnya apa? Karena kelas 10, kelas 11, kelas 12 kita kemarin kan disamain gitu ya, disamain. Jadi mulai dari modul 1. Ternyata enggak, kalau misal kelas 10 itu 1 tahun itu biasanya dari modul 1 sampai 5. Nah, kelas 11 itu dari modul 6 sampai 10. Kelas 12 itu dari modul 11 sampai 15 atau sampai 16 tergantung mata pelajarannya ya. Nah, untuk semester genap itu biasanya dari kelas 10-nya itu modul 1 sampai 3. Kelas 11 itu kelas 10 semester genap itu modul 4 sama 5. Nah, untuk kelas 11 semester 1 itu modul 6 sampai 8. Nah, kalau kelas 11 semester genap itu berarti modul 9 sama 10. Nah, makanya kemarin kita samain semuanya modul 1, 2, 3. Akhirnya modul 4 sampai modul 15 itu kan nggak tersampaikan ya. Jadi yang tersampaikan cuma modul 1 sampai 3 doang. Biasanya seperti itu. Nah, makanya itu yang kemarin sempat terjadi kekeliruannya. Tapi nanti kita coba perbaiki di semester genap ini. Nah, selanjutnya untuk penilaiannya, nanti kan untuk satu mata pelajaran itu biasanya kan 1 bulan paling sekali ya ketemu di kelas itu. Nah, dalam 1 semester itu biasanya 3 sampai 4 kali atau sampai 5 kali. Nah, minim-minimnya itu kan 3 kali. Nah, harapannya dalam 1 bulan itu, walaupun pertemuannya 1 kali, itu bisa selesai 1 modul. Dan bisa langsung diadakan ujian modul itu masing-masing per mata pelajaran. Jadi, Bapak Ibu tutor yang langsung mengadakan ujian modul. Sehingga nantinya di akhir semester, nggak ada lagi yang namanya ujian akhir semester.
Karena ini kan sistemnya udah menggunakan ujian modul ya. Nah, makanya di rapotnya juga kan modul 1, modul 2, modul 3. Itu nanti rata-rata nilainya berapa. Nanti semester genap berarti modul 4 sama modul 5. Itu rata-ratanya berapa. Itu untuk semester genap. Nah, makanya kalau menggunakan setara daring ini menurut saya lebih lebih enak karena nggak harus lewat pertemuan aja gitu ya. Karena kan pertemuannya sangat sangat singkat sekali. Nah, kalau pertemuannya sangat singkat, tentunya materinya juga nggak tersampaikan dengan baik gitu, dengan banyak. Nah, kalau ada setara daring ini, kita tetap bisa menyampaikan materinya secara perlahan, bertahap gitu ya. Di sini kan ada track recordnya gitu. Nah, jadi lebih per mata pelajaran, jadi lebih jelas. Kalau Google Classroom itu kan sistemnya per kelas, makanya mata pelajaran fisika, kimia, biologi kan semuanya akhirnya tertumpuk. Sehingga akhirnya siswa kalau flashback ke belakang itu kan agak kurang jelas ya, kurang kurang jelas karena udah tertumpuk banyak dan biasanya males gitu, males untuk mencarinya. Nah, nanti kalau di Star Daring ini untuk modul apa per mata pelajaran sehingga nanti untuk eh, track record materi yang disampaikan itu jelas. Jadi berurut dari modul berapa, modul berapanya itu udah siswa tinggal nyari aja gitu. Nah, seperti itu. Ini untuk yang materi. Jadi nanti mungkin bisa disesuaikan. Karena ini berhubung Bapak Ibu tutornya justru yang mata pelajaran yang ini yang nggak hadir ya. Nah, makanya nanti bisa mungkin kita share ulang di grup aja ya untuk terkait modulnya penyampaiannya dari modul berapa aja gitu. Nah, ini masuk ke penugasan. Nah, di sini kalau masuk ke penugasan, ini bisa klik tambah penugasan. Nah, di sini jenis apa? Judulnya nanti penugasan apa, misal tugas satu, misal ya, tugas satu. Nah, lalu tugasnya mau berupa apa? Mau berupa tugas biasa atau berupa ujian? Nah, kalau mau berupa tugas biasa, tugasnya mau apa? Silahkan diklik di sini ya. Siswa disuruh apa gitu. Nah, kalau misal di sini tugasnya ujian, nah durasinya berapa? Ini bisa kita tentukan. Misal 1 jam ya, 60 menit dalam satuan menit ya. Nah, dari sini nanti periode pengerjaannya dimulai kapan, selesai kapan bisa diatur. Nah, soalnya bisa juga diatur ya, jenis nanti soalnya mau pilihan ganda atau mau soal langsung ini bisa. Nah, tapi kalau di tugas ini biasanya soalnya yang langsung kita ketik ya, soal esai. Nanti beda lagi kalau di penilaian. Nah, ini untuk penugasan. Misal ini penugasannya contohnya cuma tugas biasa ya, tugas biasa. Ini misal udah diatur periode pengerjaannya sampai tanggal 19 misal. Oke, oh ini Februari ya. Oke, yang ini Januari nih. Misal tanggal 14 Januari, 11 sampai 14 Januari misal ya. Nah, ini tinggal diklik misal tugasnya apa. Misal buatlah gambar vektor. Misal seperti itulah. Pokoknya tugas-tugas yang bersifat esai apa. Boleh berupa soal ataupun berupa apa gitu. Nanti tinggal klik simpan. Misal kita klik simpan ya. Oke, ini udah tersimpan. Nah, ini ada tugas ya. Ada tugas di sini. Bisa nanti langsung diberikan ke siswa. Nanti di siswa bisa muncul. Ini bisa disembunyikan, bisa juga dimunculkan nantinya ya. Ini saya hapus aja dulu. Oke, seperti itu untuk yang penugasan. Ini yang penilaian. Nah, ini penilaian juga sama sistemnya. Nanti kita tinggal tambah penilaian seperti ini. Nah, nanti tinggal bentuk pengerjaannya apa, ulangan ataupun ujian, durasinya berapa, namanya apa, petunjuk pengerjaannya seperti apa. Nanti bisa kita simpan ya. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk diskusi. Juga bisa nanti Bapak Ibu bisa memberikan topik diskusi di sini apa. Nah, jadi di sini bedanya lagi antara materi, penugasan, penilaian, diskusi. Ini roomnya terpisah ya.
terpisah. Jadi kalau di Google Classroom itu kan numpuk biasanya jadi satu. Itu bikin pusing juga biasanya. Nah, tapi kalau di sini ini berpisah-pisah jadi siswa lebih mudah juga. Kita juga sebagai tutor tentunya bakal lebih mudah kalau dipisah-pisah seperti ini antara materi, penugasan, sama penilaian. Nah, seperti itu untuk mungkin besok pembelajarannya ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya tegaskan kembali, nanti mungkin pembelajaran kita itu bakal menggunakan setara daring ini. Nah, karena yang pertemuan via Zoom-nya itu hanya 1 bulan sekali untuk satu mata pelajaran, nah makanya di satu pertemuan Zoom itu diharapkan Bapak Ibu hadir ya. Nah, hadir untuk minimal 1 bulan 1 kali untuk pelajaran itu, ataupun saat untuk pelajaran lain itu kan berarti untuk kelas lain berarti seminggu sekali gitu ya. Untuk seluruh ininya seminggu sekali, tapi untuk satu mata pelajaran di kelas itu kan 1 bulan sekali biasanya. Di minggu ke-1, kedua, atau ketiga, ataupun keempat. Nah, nanti diharapkan hadir dan hadir ketika Bapak Ibu hadir via Zoom bisa menyampaikan materi ataupun bisa memberikan arahan-arahan terkait setara daring ini. Misal Bapak Ibu nih udah mengupload materi di sini. Nah, udah mengupload materinya apa aja, silahkan diberitahukan pada siswa apa aja yang harus dipelajari. Misalkan di sini udah ada kumpulan materi, ada sampai 4 topik misal. Nah, silahkan disampaikan topik pertama apa, topik kedua apa, nanti penugasannya gimana. Nah, nanti silahkan dijelaskan juga kepada siswa penugasannya gimana. Dan penilaiannya nanti gimana. Nah, ini penilaian nanti bisa kita adakan secara rutin setelah satu modul itu selesai. Oke, nah mungkin seperti itu nantinya untuk pembelajaran kita ya untuk semester genap ini. Nah mungkin pasti bakal banyak kekurangan karena ini baru pertama kali kita coba setara daring ya. Tapi kalau kita nggak mulai nyoba, nah mungkin kita nggak bakal tahu ya. Nah makanya nggak apa-apa, silakan nanti Bapak Ibu kita coba dulu aja. Entah nanti hasilnya bagaimana kita coba dulu. Nanti kita evaluasi bersama supaya nanti hasilnya kian berkembang terus ya tentunya untuk memberikan kualitas pembelajaran yang baik kepada peserta didik ya. Nah, mungkin seperti itu terkait pembelajaran nanti menggunakan setara daring. Nah, nanti ini mungkin bakal saya upload di YouTube juga. Nanti ada tambahan lagi mungkin terkait yang saya buat video sendiri ya terkait ini materi tadi uploadnya kan masih masih belum selesai ya khususnya yang menampilkan modul gitu. Nah, biar nggak terlalu lama nanti saya buat terpisah aja. Nah, untuk penyampaian setara daringnya mungkin cukup itu.